Selamat datang kembali di YouTube channel SMC Media Visitama, sebuah channel yang akan mengajak Anda untuk melangkahkan kaki, menelusuri kembali jejak-jejak kejayaan leluhur Nusantara di masa lalu. Kali ini kita akan kembali melakukan perjalanan menyusuri waktu, menuju ke abad 13, tepatnya pada saat awal kelahiran Kerajaan Majapahit di Nusantara. Majapahit, sebuah kerajaan yang pernah menjadi bagian dari sejarah besar bangsa-bangsa di Nusantara. Pusat pemerintahan atau ibu kota Kerajaan Majapahit yang berdiri pada akhir abad ke-13 Masehi ini tercatat beberapa kali berpindah-pindah lokasi, sejalan dengan pergantian kepemimpinan raja-raja yang pernah berkuasa. Berdirinya Majapahit tidak dapat dipisahkan dari kisah runtuhnya Kerajaan Tumapel atau yang biasa dikenal sebagai Kerajaan Singhasari. Pendiri Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya, yaitu menantu Kertanegara, raja dari Kerajaan Tumapel atau Singhasari. Menurut kitab Nagarakretagama, Raden Wijaya adalah anak dari Dyah Lembutal dan cucu dari Mahisa Campaka atau Narasinghamurti. Kakek dari Raden Wijaya ini adalah anak dari Mahisa Wongateleng, putra dari Ken Angrok dan Ken Dedes. Sedangkan Ken Angrok atau Sri Ranggah Rajasa adalah pendiri dinasti Rajasa yang kemudian menurunkan raja-raja Singhasari dan Majapahit. Dalam kitab Nagarakretagama, Dyah Lembutal atau ayah dari Raden Wijaya ditulis sebagai seorang perwira Yuda yang gagah berani di medan laga. Dalam Prasasti Balawi, Prasasti Sukamerta dan Kakawin Nagarakretagama, Raden Wijaya menikah dengan 4 orang putri Kertanagara, raja terakhir Kerajaan Singhasari, yaitu Tribhuwaneswari, Narendraduhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Menurut catatan dalam Prasasti Kudadu, pada tahun 1292 terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Jaya Katwang, Bupati Gelanggelang terhadap kekuasaan Kerajaan Singhasari. Raden Wijaya saat itu diberi tugas oleh Kertanagara untuk menumpas pasukan Gelanggelang yang menyerang dari arah utara Singhasari. Raden Wijaya berhasil memukul mundur musuhnya. Akan tetapi pasukan pemberontak dengan jumlah yang lebih besar datang dari arah selatan dan akhirnya berhasil membumi hanguskan istana Singhasari hingga menewaskan Kertanegara. Prasasti Kudadu atau yang biasa dikenal dengan nama Prasasti Gunung Buthak adalah prasasti yang dibuat oleh Raden Wijaya pada tahun 1294 Masehi. Prasasti ini dibuat oleh Dyah Wijaya karena ia tidak melupakan jasa-jasa para penduduk dan pejabat desa itu, hingga akhirnya menganugerahkan Desa Kudadu sebagai daerah perdikan bagi para pejabat desa dengan semua keturunan-keturunannya. Para pejabat Desa Kudadu mendapat anugerah khusus dari raja karena telah berjasa kepada Dyah Wijaya sebelum dinobatkan menjadi raja, yakni ketika masih bernama Nararya Sangramawijaya. Pada waktu itu, Sangramawijaya melarikan diri karena dikejar-kejar oleh pasukan musuh. Prasasti Kudadu juga menceritakan dengan terperinci bagaimana kronologi Dyah Wijaya diperintahkan Raja Kertanegara untuk menghadapi musuh yang telah menyerbu sampai ke desa Jasunwungkal, sampai akhirnya ia terpaksa melarikan diri dan terkepung oleh musuh. Kemudian ia terus berlari dari Tumapel sambil memberikan perlawanan. Akan tetapi selalu kalah karena jumlah musuh yang sangat banyak. Masih dalam Prasasti Kudadu, dikisahkan bahwa Dyah Wijaya akhirnya melarikan diri bersama para pengikut setianya hingga berlindung menuju ke Terung
sebuah wilayah yang berada di sebelah utara Singhasari. Tetapi karena terus dikejar oleh pasukan musuh, akhirnya Raden Wijaya pergi meneruskan perjalanan ke arah timur. Hingga sampai pada sebuah sungai besar. Dengan sisa-sisa pasukan dan pengikut setianya, Raden Wijaya terus diburu oleh pasukan musuh, hingga banyak yang terbunuh di dekat sungai besar itu. Di antara para pengikutnya adalah Lembu Sora, Ranggalawe, Nambi, Dangdi, Banyak Kapok, Pedang, Mahisa Pawagal, Pamandan, Gajah Pagon, dan Wiragati. Jumlah pasukan makin sedikit, dan dalam kondisi yang sangat kelelahan akhirnya Raden Wijaya sampai di sebuah desa yang bernama Kudadu. Dalam keadaan lapar, letih, dan berduka. Ternyata rakyat dan pejabat desa Kudadu masih setia kepada Raja Kertanegara. Kepala desa Kudadu menyambut mereka dan memberikan bakti berupa makanan, minuman, nasi, semua dipersembahkan kepada Sri Maharaja. Kepala desa Kudadu juga memberikan tempat persembunyian kepada Sri Maharaja dan pasukannya agar tidak ditemukan musuh. Kemudian para pejabat desa Kudadu, yang dipimpin oleh kepala desanya bernama Macan Kuping, mengantarkan Wijaya sampai ke Rembang, untuk kemudian berlayar menyeberang ke Pulau Madura. Setelah Wijaya menjadi raja, ia tidak melupakan jasa-jasa para pejabat desa itu. Dan karena itu, ia memberi penghargaan untuk desa Kudadu sebagai daerah perdikan bagi para pejabat desa Kudadu, beserta semua keturunannya untuk selamanya. Akhirnya, dengan bantuan kepala desa dan penduduk Kudadu, ia berhasil menyeberangi Selat Madura untuk bertemu dengan Arya Wiraraja, yakni penguasa Songgenep, sebuah wilayah yang saat ini dikenal sebagai Sumenep di Pulau Madura. Arya Wiraraja adalah seorang penasehat Raja Kertanegara dan juga murid dari Mahisa Campaka, yakni kakeknya Raden Wijaya. Kidung Harsawijaya dan Kidung Panji Wijayakrama mengisahkan bahwa pada awalnya Arya Wiraraja menjabat sebagai Rakrian Demung. Sedangkan Kidung Ronggolawe dan Kitab Pararaton mencatat bahwa jabatan Arya Wiraraja adalah babatangan, yang berarti tukang ramal, atau bisa ditafsirkan sebagai penasehat kenegaraan pada masa pemerintahan Kertanagara di Singhasari. Arya Wiraraja adalah tokoh muda Singhasari yang berperan sebagai negosiator ulung serta penasehat raja dengan karir yang cemerlang. Karena di usia sekitar 30 tahun, ia sudah menduduki jabatan penting di Singhasari sebagai penasehat utama Raja Kertanegara. Setelah bertemu dengan Arya Wiraraja, Raden Wijaya merencanakan sebuah cara yang tepat untuk merebut kembali tahta dari tangan Jayakatwang. Dan Raden Wijaya berjanji, jika ia berhasil mengalahkan Jayakatwang, maka daerah kekuasaannya akan dibagi dua, yakni sebagian untuk dirinya dan sebagian lagi untuk Arya Wiraraja. Rencana pertama akhirnya dijalankan. Arya Wiraraja menyampaikan kabar kepada Jayakatwang bahwa Raden Wijaya menyatakan menyerah kalah. Jayakatwang yang telah membangun kembali kerajaan leluhurnya, yakni Kerajaan Kadiri, menerimanya dengan senang hati. Ia pun mengirim utusan untuk menjemput Raden Wijaya di pelabuhan Jungbiru. Siasat berikutnya, Wijaya meminta hutan tarik yang letaknya di sebelah timur Kadiri untuk dibangun sebagai kawasan perburuan. Wijaya juga bercerita bahwa ingin bermukim di sana.
Jayakatwang yang juga suka berburu akhirnya segera mengabulkan permintaan Wijaya tanpa ada rasa curiga. Kemudian, Arya Wiraraja juga mengirim orang-orang Songgenep yang dipimpin oleh anaknya sendiri, yakni Ranggalawe. Mereka ditugaskan untuk membantu Wijaya membuka hutan tarik yang lokasinya berada di dekat dengan aliran Sungai Brantas. Lalu Raden Wijaya membabat hutan tersebut dan akhirnya menjadikannya sebuah desa serta membentuk komunitas. Menurut Kidung Panji Wijayakrama, dikisahkan bahwa ada salah seorang pasukan dari Madura pada saat membabat hutan, kehabisan bekal dan menemukan banyak buah sebesar kelapa berwarna hijau, yakni buah maja. Pada saat dimakan, buah tersebut ternyata rasanya sangat pahit. Oleh karena itu, lokasi pemukiman yang baru didirikan oleh Raden Wijaya ini diberi nama Wilwatikta atau yang saat ini dikenal sebagai Majapahit. Dalam catatan Kitab Negara Kertagama, Majapahit disebut sebagai Wilwatikta. Wilwa artinya buah maja, Tikta artinya adalah pahit. Wilwatikta dan Majapahit adalah dua nama atau istilah, akan tetapi mempunyai arti yang sama. Sejarah telah mencatat bahwa Adipati Arya Wiraraja dan pasukannya dari Madura mempunyai peranan yang sangat penting dalam kisah awal berdirinya Majapahit. Ia terbukti sebagai negosiator ulung dengan mengusahakan pengampunan politik terhadap Raden Wijaya dari Prabu Jayakatwang di Kediri. Selain itu, berkat negosiasi Arya Wiraraja, akhirnya Jayakatwang memberi kepercayaan kepada Raden Wijaya untuk mengelola sebuah tanah perdikan atau daerah khusus yang terletak di hutan tarik. Hingga di kemudian hari, Majapahit tercatat dalam tinta emas sejarah sebagai kerajaan besar dan kuat di wilayah Nusantara. Demikianlah kisah perjalanan kita kali ini tentang awal mula berdirinya kerajaan Majapahit di Nusantara. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di YouTube channel SMC Media Visitama. Terima kasih dan sampai jumpa dalam perjalanan dan kisah-kisah berikutnya hanya di YouTube channel SMC Media Visitama.